Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejawat sekalian se-Indonesia. Malam ini aku menunjukkan kepada kalian bahwa website KTKI sudah buka dan sudah bisa diakses sejak tanggal 4 Januari 2021 tadi siang. Dan bagi teman-teman sejawat sekalian yang memperbarui STR atau memperpanjang STR, pastikan akun PPNI-nya rekomendasi sudah link dengan KTKI. Jadi usahakan mendapatkan rekomendasi itu per 4 Januari ini ke DPW PPNI provinsi masing-masing. Nah, untuk kemudahannya bahwa tampilan KTKI sekarang websitenya sama saja dengan yang lalu ya, tidak ada perubahan. Hanya mungkin ada beberapa gambar-gambar yang berubah saja di tampilan berandanya. Untuk teman-teman sejawat yang baru membuat STR atau adik-adik kita yang baru lulus dan baru selesai Hukom, bisa langsung mengurus STR-nya ke aplikasi STR online versi 2.0. Jadi bahasanya atau namanya masih versi 2.0 ya. Belum ada perubahan sebagaimana yang mungkin dulu pernah saya sampaikan, mungkin berubah namanya menjadi versi 2.1. Ternyata masih versi 2.0. Namun mudah-mudahan banyak penyempurnaan yang sudah dilakukan oleh KTKI sejak banyaknya masalah ya yang terjadi pada pembuatan STR versi 2.0 di tahun 2020 kemarin. Oke, untuk itu saya akan tunjukkan bagaimana proses melakukan cek status pada STR yang tahun 2020 lalu ditolak dan tidak bisa dilakukan perbaikan karena KTKI tutup selama 1 bulan. Saksikan ya guys. Proses validasi penginputan data dan dokumen STR yang dilakukan oleh validator KTKI biasanya akan berlangsung di jam kerja. Jadi pastikan teman sejawat saat menginput itu di jam 8 pagi sampai jam 4 sore di hari kerja. Hari apa itu? Ya hari Senin sampai hari Jumat. Karena di hari itulah mereka bekerja selama 5 hari full. Hari Sabtu dan Minggu bisa meluangkan waktu kalau mereka diperintahkan oleh atasan. Tapi jika tidak juga tidak jadi masalah karena itu hari libur mereka. Nah,
Proses ini akan makan waktu bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan bisa 10 hari. Maksimalnya sih 2 minggu, setelah itu divalidasi oleh validator KTKI. Validator ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh organisasi profesi masing-masing yang masuk dalam bagian dari tenaga kesehatan di KTKI ini. Jadi KTKI ini hanya meliputi nakes yang di luar dari dokter dan apoteker, karena dokter dan apoteker memiliki konsil sendiri yang mengeluarkan STR-nya. Untuk tenaga kesehatan lain di luar dokter apoteker menggunakan aplikasi ini untuk pembuatan STR. Nah, setelah 10 hari maksimal, orang yang ditunjuk oleh organisasi profesi masing-masing ini yang di dalamnya sudah mereka mendapat pencerahan bagaimana cara memvalidasi data dan dokumen STR yang diajukan oleh pemohon oleh KTKI ya, atau pejabat di KTKI, sehingga tidak banyak kesalahan ketika mereka melakukan validasi. Kalau ada perbaikan segera perbaiki, tapi kalau tidak ada perbaikan biasanya akan langsung keluar kode billing. Nah, yang sudah dapat kode billing segera bayar di bank mana saja ya, kantor pos bisa, lewat transfer ATM bisa, lewat teller juga bisa. Ada banyak sekali bank yang bekerja sama dengan KTKI. Kemudian setelah terbayar, maka kita akan menunggu proses validasi berikutnya, kemudian dicetak, kemudian ditandatangani elektronik dulu ya, baru dicetak, kemudian dikirim kantor pos tujuan dari pemohon. Nah, setelah itu kita akan terima. Rata-rata sih dari yang saya dapatkan ada yang 2 minggu dari awal setelah membayar kode billing sudah terima di kantor pos, ada juga yang sampai sebulan. Jadi bersabar saja karena beda-beda tujuannya. Oke guys ya, sukses untuk STR tahun 2021 dan selamat tahun baru. Untuk yang pertama, persiapan dokumen dan data pembuatan STR baru. Yang harus kita siapkan yaitu foto. Foto latar merah ukuran 4x6 cm, wajah dan badan menghadap ke depan. Gigi tidak boleh tampak. JPEG ukuran 200 KB ke bawah. Kemudian ijazah keperawatan ya, dibuat 2 lembar dalam 1 file. Kemudian PDF 1 mega. Sama juga dengan surat keterangan sehat juga 1 mega atau 100 KB PDF. Lalu kita siapkan juga KTP ya dalam bentuk JPEG ukuran maksimalnya 200 KB. Kemudian surat patuh etik yang dikeluarkan oleh profesi masing-masing, ukuran filenya 1 MB PDF. Lalu sumpah profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing, bentuknya sesuai aturan dengan file PDF ukuran 1 MB maksimal. Sertifikat kompetensi ini wajib untuk lulusan tahun 2013 ke atas ya, untuk D3 dan nurse. Ini cara-cara penginputan data bagi STR baru. Nah, ini saya percepat saja prosesnya. Nanti untuk video yang lebih panjang silahkan membuka deskripsinya, di bawah sudah saya tampilkan bagaimana cara mengajukan STR baru. Baik STR baru yang lulusan di bawah 2013 maupun yang di atas 2013. Karena biasanya proses penginputannya agak berbeda antara yang lulusan 2013 ke bawah dengan yang 2013 ke atas. Untuk yang 2013 ke bawah tidak membutuhkan sertifikat kompetensi untuk STR baru. Sementara yang lulusan 2013 ke atas, D3 nurse itu wajib menggunakan sertifikat kompetensi. Artinya kalau belum pernah lulus UKOM untuk lulusan 2013 ke bawah, ke atas maaf ya, tidak bisa mengajukan STR baru. Oke ya, jadi bisa difahami. Nah, kemudian untuk teman-teman kita yang dulu pernah bikin SIP atau surat izin perawat yang dikeluarkan oleh MTKI atau Dinas Kesehatan Provinsi, maka tidak perlu mengajukan perpanjangan STR, tapi buatlah STR baru ya. STR baru di
online KTKI, jadi tidak lagi ke MTKI atau ke dinas kesehatan setempat. Nah ini ya, jadi di ujungnya membutuhkan sertifikat kompetensi. Nah kalau untuk lulusan 2013 ke bawah, sertifikat kompetensi ini diganti dengan ijazah. Nomor serkomnya nomor ijazah, tanggal serkomnya tanggal ijazah dikeluarkan. Tempat uji kompetensi itu maksudnya adalah tempat yudisium dan tanggal yudisium di bawahnya. Kemudian setelah clear, bisa langsung divalidasi. Berikutnya adalah STR perpanjangan. Untuk perpanjangan STR, ini berbeda-beda setiap profesi untuk rekomendasinya. Nah, sama seperti yang tadi, kita siapkan foto latar merah 4x6 cm dengan file JPEG di bawah 200 KB. Lalu kemudian surat keterangan sehat PDF di bawah 1000 KB 1 MB. Dokter SIP-nya harus ada nomor NIP-nya atau SIP-nya. Kemudian STR lama, kalau bisa yang asli ya, jangan yang fotokopian. Ukuran filenya 1 MB juga. Lalu rekomendasi profesi. Nah untuk BPN ini sudah online, sedangkan profesi lain itu beberapa masih manual. Selanjutnya saya contohkan bagaimana menginput data untuk perpanjangan STR perawat ya. Tapi prinsipnya sama saja dengan profesi lain. Setelah dapat rekomendasi secara online, kita tinggal menginput data-data tersebut sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Sampai semua data-data yang kita cantumkan atau kita masukkan selesai. Nah untuk lebih detailnya silahkan membuka deskripsi video di bawah, karena sudah saya sampaikan secara detail. Ini videonya trailer saja, cepat saja ya. Oke, untuk perpanjangan sudah selesai. Kemudian ke STR naik level. Untuk STR naik level ini misalnya dari D3 ke nurse, D3 ke D4, D4 ke nurse D4, kemudian dari SPK ke D3 dan lain-lain. Itu kita siapkan pertama foto sama ya, 4 cm latar merah, ukuran 200 KB ke bawah. Lalu siapkan STR lama juga, ukuran 1 MB PDF. Kemudian serkom. Nah serkom ini menggunakan serkom apa? Serkom untuk ijazah yang tertingginya, yang naik levelnya, bukan ijazah lama ya. Lalu keterangan sehat juga disiapkan ya, yang berisi SIP dokternya atau yang punya NIP dokter PNS-nya, file PDF sama ya, 1 MB ke bawah. Kemudian ijazah baru ya, ijazah yang naik levelnya. Kalau D3 ya nurse seperti ijazahnya. Oke, berikutnya saya contohkan bagaimana proses penginputan data untuk naik level. Nah, di sini saya contohkan secara cepat saja bagaimana prosesnya. Untuk lebih detailnya silahkan melihat ke deskripsinya, sudah saya siapkan juga video yang lebih detail mengenai proses perpanjangan STR dengan naik level. Ya, jadi kita masuk di kategori perpanjangan ini ya, tapi dia nanti pilihan keduanya adalah naik level. Nah, untuk naik level sendiri, ini tadi ya saya sampaikan di awal, bisa dari STR D3 ke STR D4. Kemudian dari STR D3 ke nurse bisa ya. Kemudian dari D4 ke nurse D4 ya. Kemudian kalau S1 nurse ke S2, bisa juga S2 keperawatan ya, bisa. Selanjutnya lengkapi data-data yang sudah dicantumkan dalam sistem seperti yang biasa kita lakukan ya. Dan nanti untuk naik level ini sendiri, itu misalnya STR D3 nya mati nih, sudah lama. Nah mau membuat STR baru, otomatis ada dua pilihannya. Kalau dia belum nurse maka dia bisa perpanjang. Tapi kalau sudah nurse, saya sarankan naik level saja dengan STR yang sudah mati tadi. STR D3 nya boleh kok, STR D4 nya nggak apa-apa. Nggak mesti harus memperpanjang dulu baru naik level, enggak. Jadi langsung naik level saja dengan STR yang sudah expired tadi, nggak ada masalah. Selama ini banyak teman-teman yang sudah mengajukan itu lolos saja, artinya STR nurse yang terbit. Nah STR nurse ini bisa kita gunakan untuk bekerja dan memiliki level nurse ya, kan berbeda ya kompetensinya kalau menurut undang-undang antara nurse maupun yang vokasi. Oke ya, ini tadi prosesnya selesai divalidasi, kemudian selesai dan tinggal tunggu verifikasinya. Terakhir yaitu untuk dokumen STR ahli profesi. Sama saja ya persiapannya, cuman ada beberapa yang beda sedikit, yaitu
Fotonya sama, latar merah 4x6 cm, wajah dan badan menghadap ke depan, gigi tidak boleh tampak, file JPEG dalam bentuk dalam 200 KB ukuran paling tingginya. Kemudian ijazah sama ya, pakai PDF di bawah 1 MB. Kemudian keterangan sehat ditandatangani oleh dokter ber-ICP atau dokter yang PNS yang memiliki NIP dengan file bentuk PDF di bawah 1 MB. Lalu siapkan KTP juga ya, KTP sesuai dengan pemilik STR-nya. Kemudian ukurannya JPEG ya, tadi file JPEG-nya kemudian 200 KB di bawah ukurannya. Lalu surat patuh etik profesi yang baru ya, misalnya dari perawat ke bidan atau sebaliknya. Silakan menggunakan patuh etik yang baru. Surat sumpah profesi yang dikeluarkan oleh OP-nya, OP yang baru ya, bukan OP yang lama, jadi OP yang baru. Kemudian Serkom sesuai dengan profesinya yang baru. Yang jelas dia misalnya 2013 ke atas pakai Serkom, kalau ke bawah tidak. Kemudian juga STR lama, profesi lamanya silakan juga disiapkan sama ukurannya 1 MB ke bawah ya. Nah, ini saya contohkan bagaimana proses alih profesi yang kita bisa lakukan melalui KTKI STR versi 2.0 ya. Karena ini lagi tutup, kita menunggu saja STR versi 2.1-nya KTKI tahun 2021 tanggal 5 Januari nanti. Nah, kalau kamu sudah pindah profesi, misalnya dari bidan ke perawat atau sebaliknya atau ke profesi lain, maka untuk kembalinya itu saya tidak tahu persis apakah masih boleh atau tidak. Tapi sebaiknya kalau sudah satu profesi ya sudah, profesi itu aja. Karena profesi itu kan tidak bisa ganti-ganti, apalagi misalnya dia PNS. Nah, kalau dia PNS dia mengikuti kepegawaiannya. Kalau kepegawaiannya perawat ya pakai perawatnya. Karena itu nanti yang akan digunakan saat uji kompetensi naik pangkatnya PNS gitu ya. Nah, ini ya data-datanya sebenarnya kalau melihat persiapan file dokumennya paling banyak yang STR alih profesi ya. Lebih banyak daripada STR baru maupun STR naik level. Karena banyak sekali yang harus disiapkan. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian memilih untuk pindah ke profesi ya silahkan ya. Cuman kemarin ada yang menanyakan apakah bisa dari profesi bidan atau perawat kemarin itu yang pindah ke SKM. Nah, sementara SKM belum bisa bikin STR ya. Lagi digodok Permenkesnya karena dianggap untuk SKM sendiri belum bisa dikatakan sebagai pekerja klinis. Karena terkait dengan kewenangannya apa saja sih SKM tersebut. Karena namanya tenaga kesehatan dia punya kewenangan klinis. Kewenangan klinisnya yang tentu berkaitan dengan pasien gitu ya, secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung kan hanya beberapa profesi ya, seperti perawat, bidan, dokter, kemudian farmasis, analis, lalu nutrisionis, itu semua langsung ke pasien. Beberapa lain juga ke pasien langsung, tapi yang paling banyak menyentuh adalah perawat ya. Oke guys, ya itu saja